Hai sahabat PUPR, kembali bersama dengan Saskia dalam program Ruang Bincang. Tentunya akan mengajak Anda melihat lebih dekat info seputar program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya sahabat PUPR, membentangkan jalan lalu lintas jalan dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada berbagai kategori jalan, salah satunya adalah jalan bebas hambatan atau yang lebih kita kenal dengan jalan tol. Hingga saat ini telah terbentang kurang lebih 2.100 km jalan dari barat hingga ke timur Nusantara. Untuk itu membutuhkan suatu badan yang dapat mengatur penyelenggaraan jalan tol. Untuk itu telah hadir bersama dengan saya pada kesempatan ini, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Bapak Profesor Danang Parikesit. Halo Pak Danang. Ya Mbak Saskia, halo semuanya para sahabat PUPR di mana saja kalian semua berada. Gimana kabar nih Pak hari ini Pak? Ya Alhamdulillah, hari ini kita menghadapi cuaca musim hujan sebenarnya, dan kita semua siap-siap di seluruh anggota kami di Badan Usaha Jalan Tol mempersiapkan diri lebih baik untuk melayani masyarakat. Wow, luar biasa sekali. Nah Pak Danang, mungkin supaya lebih akrab nih Pak kepada pemirsa dari Ruang Bincang, boleh disapa dulu nih Pak sahabat-sahabat PUPR sedang menyaksikan saat ini. Ya sahabat PUPR semuanya, selamat mengikuti acara Ruang Bincang. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi kalian dan juga memberikan masukan bagi kalian untuk mengetahui lebih banyak mengenai jalan tol di Indonesia dan juga mengenai fungsi kami Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR. Baik, terima kasih Pak Dana. Supaya lebih akrab juga nih Pak kepada pemirsa Ruang Bincang, mungkin sebagai pembuka boleh Pak dijelaskan apa sih Pak sebenarnya tugas dan juga fungsi utama dari Badan Pengatur Jalan Tol, atau mungkin saya singkat BPJT aja ya Pak ya? Ya silakan. Silakan Pak. Ya, Badan Pengatur Jalan Tol itu kalau secara aturan kan cukup banyak peran-perannya ya, mulai dari menerapkan tarif dan sebagainya, melakukan pengawasan. Tapi inti dari Badan Pengatur Jalan Tol dia itu adalah kuasa dari Pak Menteri PUPR untuk mengatur hubungan antara pemerintah dengan investor di jalan tol. Dia adalah sebuah kontrak agency atau lembaga yang bertanggung jawab menjalin kontrak dengan Badan Usaha Jalan Tol untuk berinvestasi di jalan tol, satu sisi, tapi di sisi lain juga memastikan bahwa penyelenggaraan jalan tol itu memenuhi yang dinamakan dengan standar pelayanan minimal. Jadi antara kepentingan publik untuk melayani masyarakat dan kepentingan investor untuk berinvestasi, berusaha di jalan tol itu merupakan tugas dari kami, sehingga keseimbangan inilah yang nanti akan menjadi tanggung jawab kami kepada Pak Menteri PUPR sebagai penanggung jawab proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha. Baik, nah Pak Danang tadi juga di awal Bapak sampaikan terkait dengan tarif Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak BPJT bisa merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif kepada Menteri PUPR? Dalam hal ini juga mungkin boleh Pak dijelaskan sedikit secara general dasar perhitungan tarif baik penaikan maupun penurunan tarif jalan tol. Ya baik sahabat PUPR semuanya ya, soal tarif ini selalu jadi isu yang hot ya, yang hangat. Setiap kali ada Badan Usaha Jalan Tol yang melakukan penyesuaian tarif. Nah, tarif ini sendiri seperti saya sampaikan merupakan wujud dari bertemunya kepentingan publik, yaitu mendapatkan layanan jalan dan layanan pendukung perjalanan di satu sisi ya, dan di sisi lain adalah kebutuhan dari pengembalian investasi dari para investor operator jalan tersebut. Sehingga apa yang kita lakukan itu dilindungi juga oleh undang-undang jalan maupun peraturan pemerintah mengenai jalan tol. Dan di sana itu disebutkan bahwa tarif yang dikenakan di masyarakat itu harus memenuhi beberapa kriteria. Satu itu adalah merefleksikan kemauan membayar dan kemampuan membayar masyarakat, willingness to pay dan ability to pay dari masyarakat pengguna. Yang kedua itu memberikan pengembalian investasi bagi para investor. Dan yang ketiga itu juga memiliki kemampuan untuk melakukan tarif adjustment atau penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali yang didasarkan pada nilai inflasi. Nah, kriteria-kriteria inilah yang nanti akan menjadi panduan bagi kami di dalam memberikan tarif, baik tarif awal pada saat jalan tol tersebut mulai dioperasikan,
maupun penyesuaiannya setiap 2 tahun sekali. Ini yang kita lakukan secara praktek di lapangan ya. Ya baik. Nah tadi kan juga Bapak sampaikan terkait dengan penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali. Mungkin juga tadi Bapak Danang menyampaikan terkait dengan inflasi ya Pak. Ada nggak sih Pak parameter lain atau pertimbangan lain kenapa harus 2 tahun sekali Pak penyesuaian tarif tersebut? Ya pada itu kan sudah diatur dalam undang-undang, jadi sangat tergantung pada apa yang dibahas oleh kompromi dugaan saya pada saat penyusunan undang-undang tersebut. Ya. Nah, kita menyesuaikan sesuai dengan inflasi daerah. Jadi kalau misalnya dengan asumsi bahwa sebagian besar pengguna dari jalan tol adalah juga masyarakat di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya jalan tolnya di Jawa Timur, tingkat inflasinya disesuaikan dengan wilayah di Jawa Timur. Kemudian kalau luas jalan tolnya di Jawa Tengah itu dengan Jawa Tengah. Kalau misalnya di Kalimantan Timur juga tingkat inflasi di Kalimantan Timur. Nah, harapan kita dengan demikian betul-betul rasa keadilan itu bisa terpenuhi ya. Sehingga tarif itu betul-betul merefleksikan dari kemampuan dan daya beli masyarakat yang ada di wilayah tersebut yang menggunakan jalan tol. Baik, nah Pak Danang, tadi Bapak sampaikan bahwa penyesuaian tarif itu merupakan salah satu wujud dari pengembalian investasi di awal ya Pak ya. Nah tapi juga mungkin boleh Pak di breakdown untuk penerima manfaat seperti misalnya para pengguna jalan tol, itu apa sih Pak manfaat yang kiranya bisa dinikmati oleh para pengguna jalan tol dari tarif tersebut? Ya, jadi begini ya sahabat PUPR ya, kalau orang membayar, dia kan punya ekspektasi, punya harapan. Mereka yang memilih untuk menggunakan jalan tol, tentu saja begini ya, pasti kita mengharapkan masyarakat itu memperoleh kecepatan yang lebih tinggi, keselamatan yang juga lebih tinggi. Dukungan terhadap perjalanan yang juga lebih tinggi, misalnya nih kan kita sekarang punya rest area atau tempat istirahat pelayanan ya, ada tempat makan minum, ada tempat pengisian bahan bakar, ibadah juga ya Pak ya, tempat ibadah, kemudian tempat reparasi dari kendaraan, MCK juga Pak yang paling penting Pak, dan kemudian juga tempat untuk peturasan dan sebagainya. Nah ini kan layanan-layanan yang tidak bisa kita peroleh secara prima di jalan-jalan yang bukan jalan tol. Nah, sebagai jalan yang memiliki standar paling tinggi, inilah yang kita tawarkan ke masyarakat. Dan oleh karena itu, dengan tingkat layanan lebih tinggi, masyarakat juga membayar sejumlah biaya tol tertentu. Nah, ini sebenarnya timbal balik ya. Orang membayar, tapi dia membayar pelayanan yang lebih. Ini sebenarnya esensi dasar dari kenapa orang itu sampai hari ini pengguna jalan tol kita juga masih tetap tinggi, karena mereka tahu bahwa dengan mereka membayar sejumlah uang itu manfaat yang mereka peroleh lebih besar daripada yang mereka dapatkan kalau menggunakan jalan yang bukan jalan tol. Luar biasa sekali. Dan tentunya juga sampai saat ini jalan tol juga tetap menjadi pilihan yang efektif ya Pak ya dalam bepergian misalnya antar kota atau misalnya antar provinsi, karena mungkin lebih cepat, lebih efektif ya Pak ya. Ya terutama memang kalau kita lihat kan salah satu ide besar dari pemerintah kita itu jaringan jalan tol itu kan menjadi backbone untuk sistem logistik kita. Pak Presiden kan mengatakan kita harus mengurangi biaya logistik, kita harus mengurangi biaya transportasi, kita harus mengurangi biaya pergudangan dan sebagainya, sehingga barang-barang kita itu cukup kompetitif baik secara nasional maupun secara global. Nah jalan tol ini sebenarnya memfasilitasi itu. Hari ini orang penanam mangga, petani mangga di Pasuruan atau Probolinggo itu bisa mengangkut mangganya itu dalam one day delivery service ke Jakarta. Nah orang yang sama, orang dari Semarang, sore hari atau siang hari dia bisa makan siang di Solo. Ya, atau orang dari Surabaya, dia bisa pergi ke Solo untuk mencari kuliner di hari Minggu. Manfaat-manfaat inilah sebenarnya yang bisa menjadi stimulan, menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat, dan pada akhirnya jalan tol ini menjadi sebuah fasilitator atau sebuah media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah kita. Urat tadi perekonomian ya Pak ya? Kira-kira tidak hanya perekonomian, tapi juga interaksi sosial ya di masyarakat. Kan semakin kita sering ketemu, semakin interaksi sama orang lain, maka keberagaman, persatuan, dan sebagainya itu bisa kita capai dengan lebih mudah. Wow, jadi sangat kompleks ya Pak ya sebenarnya manfaat dari jalan tol. Nah Pak Danang, itu tadi kita membicarakan jika ada kenaikan tarif. Nah, jika dalam waktu tertentu Pak tidak ada kenaikan tarif, itu apakah ada konsekuensinya? Jika ada ataupun tidak ada? Nah, yang viral terakhir-akhir ini kan mereka sepeda motor itu masuk ke lajur yang digunakan untuk jalan mobil ya, yang itu tidak diperbolehkan.